Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ngereng arang sareng. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para ibu nyai, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, akhus subidikri, ibunda Nyai Hajjah Makiyah As'ad hafizahullah ta'ala wa ra'ah, adinda Nyai Hajjah Aisyatul As'adiyah Sidki Madhar hafizahullah ta'ala, serta keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukaraja, serta pengurus, asatid, ustadzat Pondok Pesantren Al-Huda, para pejabat pemerintah, TNI, Polri, para alumni, para santri, wali santri, serta para santri hadirin hadirat, muslimin muslimat sesami murja, hafizakumullahu jami'an. Madar samoga serta naija ke raksasan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setahun dan gula panjenengan tak terpangki, biasanya rutin sementara epakon atapah teti ashabul kahfi saja, tapi insyaallah buwana manfaatah mik bola tua nanti mati saja. Amin ya rabbal alamin. Hikmah dari ketetian badana pandemi gak dintoh mungkin gak abak ipa ngaji cek sangkuna orang-orang seepele san Gusti Allah gak dintoh ipa melas gak ada. Di mana Nabi lockdown gak dintoh para anbiya wal mursalin mungkin agak dia situasi semakin mengalami situasi ketika itu juga.
katipun apa Nabi Nuh alaihi salam kak dito lockdown sareng kaumah dengan atas kapal Safinatun Nuh sampai dikacukan Nabi Yunus dalam tabun cukok lockdown ban pangeran. Nabi Yusuf lockdown di dalam penjara. Nabi Musa lockdown dengan Madian pangaci kan Nabi Syuaib. Siapa ni kacukan Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sareng Bani Hashim mengalami boikot lockdown juga secara ekonomi, sosial, politik, keagamaan, tidak diberi ruang waktu untuk memperjuangkan li'ilai kalimatillah yang ulia. Dasar gak dinto tambah ujian etikal orang saya cintai. Tapi Gusti Allah ampun cenci fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sahabat dana gak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naremah situng hadiah seistimewa perjalanan Isra dan Mi'raj. Insyaallah adinda Nyai Hajah Aisyahul As'adiyah kak dito madrasah mukah terus paringi kesabaran, kekuatan, kemampuan lockdown perasaan geluh tapi dekik mati ini pula ketika perkataan tetipu tokoh putok para santri sing ngaji nengi al-huda kak dito. Amin ya rabbal alamin. Para rabu saja nalikana Gusti Kanjeng Nabi pamirat kak dito saungkuna beda hubunganna ban harlah ini tu hari lahir dan gula nokel tebuna Ki Abdullah Mahmud dari Pasuruan waktu pengajian dengan Sokaraja. Manusia akan benar-benar menjadi seorang manusia setelah terlahir 2 kali. Bukan tiba apa lahir 2 kali. Kenapa nastare punarembi pas nyunuk boleh keluar boleh. Tidak akan terbayang bagaimana seorang bayi yang sudah terlahir akan kembali dalam kandungan ibunya. Punten benih sepanikah saya maksud. Ternyata orang-orang besar melalui sebuah proses panjang. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diberi amanah memimpin umat manusia menjadi rahmatan lil alamin kak dinto sampurna ilantik ben rabbul alamin bila pun haflah pelantikannya tebuna guru Sayyid Muhammad Al-Maliki pelantikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikana Isra. Kanjeng Nabi salat 2 rakaat dengan Baitul Maqdis, sataja para malaikat amakmum, sataja para anbiya wal mursalin amakmum, arrona para anbiya wal mursalin amakmum. Waktu kak disa pelantikan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sebagai imamul muttaqin, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Jadi lastare yuji, lastare pamanarat, lastare susah sampai pada istilahnya amul huzni, tahun kesedihan 3 tahun lastare gak dito dilantik sebagai pemimpin para nabi dan rasul.
Janji Allah tidak akan meleset. Maka hamba-hambanya yang sedang diuji, silakan meminta kepada Allah. Setelah ujian ini, semoga ada jalan keluar dan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Gimana Nabi cek pun ilmu nahu gak ditok ki janji na Gusti Allah, fa inna ma'al usri yusra. Al usr tadi itu ma'rifat, berarti pada situng sekalian sesana. Tapi yusra gak itu nakira, berarti banyak. Satu kesusahan akan digantikan oleh banyak kemudahan. Ngereng taki ke pangeran, abok serbek, abok susah Gusti, ten kuda teronaki janji najunan Gusti. Nyon kacemperan, nyon kapungaan, rezeki bunga ate, bunga batin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa para Rabu saja? Ternyata kebahagiaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari pelantikannya, harlahnya sebagai rahmatan lil alamin, kak dintoe patapangki ben orang-orang simulja. Tapangki ben ongke dekkah terecet makomah para anbiya wal mursalin. Banyak para ulama si ada bu nalikan kanjeng Nabi paongke dekkah langit si pertama tapangki ben Nabi Adam. Kak dinto benikun sakater tapangki ben Nabi Adam. Saungkun ampun beda dengan wilayah Nabi Adam. Saampun ongke ka langit si kaping 2 benikun tapangki ben Nabi Yahya Nabi Isa. Kak dinto nutuaki pangkatan Nabi Muhammad ampun lebih teki boleh. Sepanika seterusnya ongke ka langit saping 3 langit kaping 4 sampai tapangki ben Nabi Ibrahim dengan langit si kaping 7. Tanda kanjeng Nabi ampun budeni atas para anbiya wal mursalin. Kenapa angken-ken kak dito pun tentak cukup. Lebih boleh ben pangeran. Istilah nutuk langit kak dito. Sidratil Muntaha jabunan nang kitab. Kak dito kenengan batas ilmu na para anbiya, batas ilmu na para malaikatil muqarrabin. Tini kanjeng Nabi kak dinto lebih teki boleh paung ke dekat mustawa, menunjukkan bahawa ilmunya baginda Nabi mangkabah derajat dan makomnya Nabi Muhammad melampaui makom para anbiya wal mursalin dan seluruh malaikatil muqarrabin. Jadi kare ngaji kan abad TV orang andi perjalanan Isra dan Mi'raj bi TV. Kanjeng Nabi sebelum Mi'raj Isra kada. Maka demikianlah umatnya, hamba-hamba yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto tak bensarum ben pilih ben pangeran. Dia harus melakukan sebuah proses perjalanan horizontal. Katipun apa horizontal? Akan menghadapi banyak pengalaman-pengalaman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kak itu menikun urusan nyaman nyabis ke kenengan si mustajab, tapi pertapang kiben macam gambar ngolati ahli neraka bodo orang si akunteng ciri na TV bodo si ngarok muana TV bodo si mandi derah nengi sungai derah kantor batok bodo si eteteh bon batok raja bodo si sama macam kemparan si pangolah tidak kekustikannya Nabi kak dinto pelajaran tidak ke umat bahwa dalam kehidupan horizontal, kehidupan sosial ada banyak macam dinamika kehidupan. Kita dapat ke Mi'raj di antara Baitul Maqdis kak dito pun etabang ban ifrit nalikan kanjeng Nabi numpak burak antara Baitul Maqdis ifrit ngibah apoy kak dito pelajaran dekat umat bahwa setiap pejuang kebaikan akan diikuti oleh
api kebencian dan api hasud, dengki, permusuhan. Tetapi ketika kita berada dalam perjalanan yang lurus, menjalankan perintah Allah, tenang, akan ada pembela-pembela. Malaikat Jibril tampil untuk memberikan bacaan ijazah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammati. Dan ini perlu dibaca. Maka pejuang Bismillahirrahmanirrahim. Sapani kacukan setajah pejuang-pejuang kebaikan, lanjut penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisanna para ulama kadito akatia pondok-pondok pesantren bakal ngadepi pansaponapan ujian. Kotu andi sekep bacaan, kotu andi riyadhah amalan seperti kalam pikerena abad secara beten sopaja perjuangan Kak Dinto berjalan istiqomah, yuriduna ayutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sepanikah para rabu saja sampai pas paringi pangkat Kanjeng Nabi tadi imamul muttaqin sayyidul anbiya'i wal mursalin. Maka sejarah akan berulang dengan tokoh yang berbeda, dengan peran yang berbeda, tetapi dengan skenario yang hampir sama. Setiap pejuang kebaikan akan selalu mendapatkan penolong kebaikan. Secara ilmu logika para rabu saja, sepani kecukan para pejuang-pejuang pelanjut perjuangan pendahulu akatia pondok-pondok pesantren kotu andi orang-orang siapa toh dalam membela perjuangan. Manabi secara ilmu fisika mukjizat terus dengan Nabi Alim to malarat untuk dilogikakan sangat sulit, tetapi pendekatan logika agamanya bisa. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika diberi kemampuan untuk melakukan perjalanan spiritual dengan fisiknya didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail, ini menunjukkan bahwa kecepatan baginda Nabi Muhammad setidaknya adalah setara dengan malaikat, bahkan bisa boleh jadi lebih dari kekuatan malaikat. Apa sapanika para rabu saja baca sejarah baginda Nabi, pertolongan Allah datang, pembelaan Allah datang ketika seorang hambanya telah menjalani ujian. Jadi mun pada orang aja ke arabat warisan perjuangan ma'aro masalah ko nyaman manono, tendung nyaman, ceke nyaman, ngakan nyaman, ngastete mi bola esolak berbangiran. Tapi mun dalam perjuangan beda baktona seneng, beda baktona susah, bakto celon perjuangan, pendidikan pun barak netek, perkembangan pendidikan pun tambah saya, beda aral lintangan, beda sika berak pikiran. Insyaallah alinto tanda perjuangan barokah, amin ya rabbal alamin. Tebun guru ke ihya alinto lako pansa pemangkalen dari ujian. Beliau kun mesem ada bu orang cak apa ngerasa marah dari ujian muntak kalah soko nah depak ke swarga ini kata bu. Maka jangan pernah merasa tenang dan rehat, oh saya sudah selesai, saya sudah lepas dari ujian ini. Pastikan bahwa kaki anda sudah berada di surga. Jadi mungkin pada itunya kenangan ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana bibada kecemperan ketenangan kun sapan lona anyabah. Mana tak kaso menodo anyabah gelu. Lastarin to yap siap pada ujian boleh. Keng konten acung rajaan boleh. Epa bunga pan sama kale
tekelan. Amin Allahumma amin. Ini kepada Rabu saja. Dan kulit sering mendepak pesantren kan itu akan pungkah kaju. Ramun kan itu para bangga sepoh, para muassis siampun apa bet alas manabi samangken harlah yang 114. Maka pohon bernama Al-Huda ini sudah berumur 114 tahun lamanya. Mun samangken gak dinto tangaleh kaju kenapa daun rancak ben kempeng buana lembaga-lembaga pendidikan serta fasilitas ibadah kengai kaju raja kat dinto berderamuan silamba atapa silamba atuwaki silamba amunajan Gusti Allah. Maka ketika hari ini kita bisa merasakan bagaimana lembaga pendidikan ini berjalan dengan baik, wisuda para santri kak ni tokun buana kak ni tokun rancaan daunah sebisa mata tinaung ke masyarakat sekitar yang membuat sejuk teduh bagi masyarakat sekitarnya. Tetapi pohon besar yang sudah berusia 114 tahun ini bernama pohon Al-Huda, asluha sabitun wa far'uha fis sama, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Ini adalah gambaran dari para almarhumin. Tidak mungkin kemudian berdiri pondok pesantren tanpa ada perjuangan Kesik Ki Mudhar, tanpa ada perjuangan Ki Mudhar, tanpa ada perjuangan Ki Zainuddin dan doanya para salafus saleh kita. Ketika itu ampun aramo para rabu mun nun sabora mun pas rancak lupa ka karamo kak ditoro rancak sifukal mateh dari bungkana. Tapi mana bibuah kak dito petek pas tanam pole tombu nengiman kak diman. Maka para alumni Al-Huda yang kemudian ilmunya sudah manfaat tersebar ke berbagai daerah, ini adalah buahnya. Ini adalah buah dari pohon bernama pohon Al-Huda yang akan mengharumkan, membawa nama pohon besar Al-Huda. Jak kalau pai dekik pada cari tanah buah lopakah punggana. Saya ini pohon baru, saya ini adalah pohon yang kemudian tersebar besar. Ingat bahwa ini adalah bersumber dari akar yang sama, akar yang satu. Para rabu saja seterusipun kajuan raja ninto biasana ampo beda akatia ola akatia penapa kiben caceng nika kaangkui masubur ben biasa na kajuan raja nito ekale budi mano etamanjo mano kiben pada rindu ngampong naong ini biasa king nyaman na kaju papak pun detik aja. Maka pondok pesantren yang sudah berusia 114 ini jadilah sejatinya pohon yang menaungi masyarakatnya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetaplah menjadi syiar agama Islam ala aqidati ahli sunnati wal jamaah, dan tetap berada di jalur perjuangan thariqah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka pohon besar ini akan tetap rindang selamanya, akan tetap memberikan buah yang manis bagi seluruh kehidupan ini. Para rabu saja tantona se tertipu tok kajuan aja itu doa tikir ilmu si amal laki para santri si ampun amal jariah ilmu akhilika para guru-guru beliau para almarhumin. Jangan dikira beliau sudah wafat. Kalau para pejuang agama tintanya saja lebih mulia dari darahnya para syuhada, sedangkan syuhada ini tidak dikatakan mati tetapi hidup, diberi rezeki dalam kehidupan alam barzah, maka ulama, pejuang agama, ahlul ilmi dengan ilmunya yang telah disebarkan melebihi
dari para pejuang syuhada. Berkat dari ilmunya orang sholat, berkat dari ilmunya orang kenal cara berwudu, taharah, tahu mana yang najis, mana yang mutanajis, bagaimana mensucikan yang najis mutanajis, bagaimana memilah halal dan haram. Mana bi orang yang perang jihad, mana bi ampun akurban jiwa raga mate akhiri dari lastare. Tetapi para ulama, para ahlul ilmi, ilmunya terus diwariskan, terus hidup dalam bentuk yang lain. Beliau sejatinya tidak wafat, tetapi senantiasa hidup dalam kehidupan alam barzahnya. Mana bidang Isra Mi'raj Nabi Adam gak dinto, yolatiban Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atole kakangan atole kakacer nalekana atole kakangan butnya jong bojongan gak dinto dengi sebelah kangen kan itu pas berdelabeng tera room keluar bau room sampun atau di kakacir sepanjang juga banyak jeng bojongan orang pas berdelabeng bau amis bau antem kakatir bucok dor nanah. Ketika Nabi Adam menoleh ke sebelah kanan, beliau tersenyum bahagia, dan ketika menoleh ke sebelah kiri, beliau sedih menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ini siapa? Malaikat Jibril. Maka Malaikat Jibril memperkenalkan, wahai Nabi Muhammad, ini ayahanda panjenengan, ini Nabi Adam. Disebut ayahanda karena umat manusia semuanya adalah anak cucu Nabi Adam. Maka Nabi Adam disebut ayah pertama umat manusia. Tiba kenal Kak Dinto Abana Ajunan Nabi Adam. Ketika beliau menoleh ke sebelah kanan, yang terlihat itu adalah anak cucunya yang ahli ibadah, beramal soleh. Maka Nabi Adam bahagia tersenyum. Kemudian pintu itu yang harum wangi adalah pintu surga, sementara yang di sebelah kirinya adalah anak cucu Nabi Adam yang durhaka, maksiat. Sementara pintu yang beraroma busuk, bau anjir darah nana adalah pintu neraka. Nabi Adam sedih melihat anak cucunya masuk neraka. Ternyata para Rabu Kanjeng Nabi adito teman ada bujukan benga sepoh dan kuda mencendengan dengan alam barzah pangolati kepada enak potona. Manabi benga sepoh adito ahlul barzah ngolati nak potona tepak anak ko fokus ngamalaki ilmu, aja ke pesantren, aja ke pendidikan, ika bunga tenang benga sepoh. Tapi manabi nak poto adito ampun nyimpang dari perjuangan, nyalintu dari agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari garis perjuangan Thariqah Jamiah Nahdlatul Ulama ngastete mi bola molar banga sepuar itu bang Ustaz mi bola nangis tapi pakun ipin taga pangiran sana jengak dito nak foto nyalinte banga sepo pakun nyuon ka pangiran, ya Allah cak pamate nak foto tan kula angin bekal narema hidayat akatiatan kula arasa ki hidayat dari ajunan terro nak foto na pada banga sepon para Rabu saja mana bi adin tu banga sepo katipun apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah ayahnya umat, Nabi Muhammad adalah orang tuanya umat. Beliau telah menyatakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya amalukum. Diperlihatkan kondisi umat ini seperti Nabi Adam diperlihatkan anak cucunya, seperti orang tua leluhur kita yang meninggal dunia diperlihatkan anak cucunya, maka lebih dari itu juga baginda Nabi Muhammad SAW diperlihatkan kondisi umatnya. Beliau pasti bersedih kalau sesama umatnya saling hasud dengki, apalagi sama-sama berjuang membela agama ini. Nabi Muhammad pasti tidak ridha ketika sama-sama pejuang agama ini saling memadamkan cahaya syiar agamanya, dan beliau pasti akan bersedih ketika umat ini berada dalam permusuhan dan kedengkian. Sebaliknya, beliau akan tersenyum bangga dan bahagia ketika umatnya saling mendukung dalam kebaikan,
ketika saling berjuang sama-sama membela agama yang dicintainya ini menjadi satu tubuh kal jasadil wahid. Ini adalah sabda baginda Nabi yang secara ilmu fisiologi mukjizat luar biasa. Apa nampak kanjeng Nabi akan pergi umat Islam kat itu akatia setung raka. Bagaimana fungsi dari jasad? Di situ ada kepala, di situ ada rohnya, ada jantung hatinya, ada organ tubuh yang lain, ada sel-sel, ada seluruh otot yang kemudian melengkapi, dan ada tulang yang menjadi penopangnya sehingga menjadi sosok jasad manusia. Idza ishtaka udhun mun badasi asroh sakit selain norok susah. Itulah seharusnya kondisi umat Islam. Ketika ada satu yang susah, yang lain merasa kesakitan, merasa derita yang sama. Tapi ketika hari ini ada satu umat Islam yang teraniaya, terzalimi, mengalami suatu musibah, tetapi yang lain tidak ikut merasakannya, berarti organ tubuh manusia ini, organ tubuh umat ini sedang ada gangguan. Ini para Rabu saja. Keng bedetan cenah jasad kak nintoki bisa selamat, manabi marangak tak ngide tedung sama benteng bisa rasa sakit marangak. Ternyata demam panas ini adalah imunitas tubuh kita yang akan membersihkan penyakit. Debuna para ulama, para habaib penikah kemperina umat tetimun umat Islam kak nintoki aroma samarangak sakit, aroma cukup malam tak kita tedung kalaban qiyamul lail, kada tahajud, doa, nangis ke pangeran. Ya Allah, taretan tan gula Gusti ya Allah. Pala tatang ketan gula Gusti ya Allah. Umat Islam ya Allah. Maka doa yang dimunajatkan di malam hari, tangisan-tangisan yang mengaliri sajadahnya di malam hari, inilah yang disebut dengan tak tidur semalam suntuk, humma was-sahar atau as-sahar wal humma. Tak ngete tedung ben marangan. Maka demamnya tubuh ini adalah fungsi dari organ tubuh masih ada, masih berasa, masih peduli. Tetapi ketika sudah tidak merasakan apapun, berarti ini sudah sangat berbahaya. Para Rabu saja, debuna para ulama, arrona umat kali tokus dengan Nabi Muhammad SAW. Ruhnya jasad bernama umat Islam ini adalah baginda Nabi. Maka umat Islam kalau ingin menjadi manusia yang hidup seperti jasad yang hidup, harus punya ruh. Jadi solawat apa kuni baca, maka nak dibaan berjanji, harus dihidupkan. Kalau tidak, umat ini akan kehilangan rohnya. Akatia orang tertep tedung nama boleh ngida ini karena keluar sekejap. Maka demikianlah umat yang kemudian terlelap tidur kelalaian, tidur dari kesadaran untuk berjuang, maka sebenarnya dia sedang jauh dari ruhaninya, jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tak empatnya maca solawat, nama boleh tak libur ke solawat. Jadi enggak takok kun kare raga tada sok mana. Para Abu saja. Ternyata selain roh ada juga otak, akalnya umat ini. Maka sebagaimana jasad ada otaknya, umat Islam ini ada akalnya. Siapakah mereka? Para ulama, para cendekiawan, umara yang akan mengatur kehidupan ini. Oleh karena itu harus ada berdampingan antara ulama dan umara sebagai otaknya umat, mengatur strategi bagaimana kemudian vitamin gizi yang tersalurkan ke sekujur tubuh ini bisa sampai dan menyehatkan tubuh. Demikianlah fungsinya ulama dan umara. Bagaimana ilmu ini tersampaikan, ada fasilitas, ada lembaga pendidikan yang harus diperhatikan oleh umara. Isinya, kontennya adalah ulama dengan ilmunya, dengan kurikulumnya. Tetapi fisik, bangunan, jalan yang diberikan,
adalah peran umara untuk saling melengkapi. Inilah salah satu gambaran dari jasad umat. Keng cak kalau pai dengira keadaan itu beda. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tubuh manusia ada jantung hati. Kolbun pun bahasa Arab. Kolbun mak limto. Jantung hati dalam bahasa Indonesia. Meniko cak liver atau limfa kan itu kurang tepat. Pamang kita gula kolbun mak limto, jantung hati yang mengalirkan aliran darah ke sekujur tubuh. Maka ketika jantungnya sehat, dia akan memumpah darah kita. Siapakah jantung hatinya umat? Tebuna para ulama, para habaib. Ternyata jantung hatinya umat adalah keluarga Nabi. Yang kenal kepada Nabi adalah keluarganya. Oleh karena itu, jangan pernah jauh-jauh dari keluarga Nabi. Jangan pernah memusuhi ahlu bait Rasulullah. Para Rabu saja Nabi ngolati sejarah ekak dia memberdekenengan di mana di situ ada bumi dipijak, di situ adalah ada paku buminya. Dan di seluruh penjuru dunia tempat-tempat yang tersiar agama Islam hampir dipastikan di situ ada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Nusantara ini, di tanah Jawa Madura, kalau kita telusuri para pujuk, para bengasepoh, ternyata beliau adalah memiliki sambungan nasab kepada ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat ini yang sudah diperkenalkan akhlaknya, yang sudah dikenalkan dengan kelembutan hatinya melalui tasawuf, para a'immah al-mutasawwifin, mereka adalah orang-orang dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat ini ada yang bersambung hatinya kepada Imam Asyadili, Abdul Hasan Asyadili. Umat ini ada yang bersambung hatinya kepada Imam Ar-Rifai, ada yang bersambung hatinya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan seluruh a'immah min a'immati tariqah. Di antara mereka ada yang ahli mengamalkan Ratibul Haddad yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Ratibul Attas, dan banyak lagi. Semua adalah keluarga Nabi, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia ada Wali Songo, maka di Maroko ada Sadatina Al-Adarisah, ada Al-Mashish, ada At-Tijani. Kemudian di Mesir ada Siti Zainab, ada dzurriyyah Sayyidina Husain, ada Sayyidatuna Nafisah, guru Imam Syafi'i. Maka berkat dari beliau semua, Al-Azhar ilmunya dari ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terhubung kepada ahlu baiti Rasulullah. Maka jantungnya umat ini adalah keluarga Nabi. Dan aliran darah yang kemudian dipompa oleh jantung bisa menggerakkan, bisa menghidupkan tubuh umat. Jangan pernah umat ini jauh-jauh dari bimbingan ruhaninya dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sel-sel tubuh yang ada dalam tubuh manusia ini diperankan oleh para dai-dai, para ustadz-ustadz, guru-guru. Tanpa beliau, maka ilmunya para ulama mungkin sulit tersebar kepada umat. Berkat sel, kemudian saraf, otot, maka tubuh berfungsi dengan baik. Berkat para dai, para penceramah, para mubaligh, para guru, asatidz, usadat, ilmunya para ulama tersebar ke berbagai penjuru daerah. Inilah yang perlu kita pahami dengan baik. Maka kita doakan sebagai penutup, semoga jasad umat ini kembali normal, sehingga kebangkitan dapat segera disongsong, Izzul Islam wal Muslimin segera dicapai. Amin ya rabbal alamin. Melalui momentum harlah Pondok Pesantren Al-Huda yang sudah 114, maka pohon sejarah kehidupan ini dan tubuh umat ini semoga senantiasa
dijaga oleh Allah, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mata kebencian dan kedengkian, serta senantiasa dijaga, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah, ala ma nawa sanahus salih wa ala ma nawa syekhuna Syekh Zainuddin wa Syekh Mudhar wa Syekh Sidki Mudhar wa jami' muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, wa ala ma nawa syekhuna Samsul Arifin, ala ma nawa syekhuna Hasan Samsul Arifin, ala ma nawa syekhuna Ahmad Fuad As'ad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakat nitoh para rabu saja ponapa sedih saya turaki cangkolang mana Nabi berdasar lapot dari awal dengan terakhir doon seporah saya sebut sepon al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.